Kisah misteri Sumur 7 Beringin Kurung yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan cerita misteri Satria yang kali ini sudah masuk episode ke-37. Sesuai janji saya akan melanjutkan dari cerita misteri di Sumur 7 Beringin Kurung. Tapi kali ini adalah Beringin Kurung yang keempat, Sumur 7 yang keempat. Sumur 7 yang keempat itu dekat, kalau orang Depok itu bilangnya dekat kuburan keramat. Namanya Kampung Keramat tuh, ada kuburan. Nah, itu persis di pinggiran kuburan keramat tersebut. Di situ ada beringin besar banget dah. Di dalamnya itu adalah sumur. Di bawahnya persis. Nah, pada saat itu tahun 2016 itu ya itu antara sumur dengan makam itu tidak ada pagarnya, jadi masih nyambung lah antara sumur dan makam. Ada di situ ada makamnya Mbah Beji segala, ada makamnya warga-warga lama, warga-warga Depok lama. Ya itu banyak di situ lah. Nah, pada suatu hari itu saya kan ke sana ya dari pulang kerja malam, terus kemudian saya tidur sebentar, terus saya pengen adanya pagi-pagi lah, pengen tahu keadaannya kayak apa, masih gelap gitu kan ya, masih agak gelap. Nah itu saya biasa lagi kayak sumur pertama tuh jalan aja. Tapi kalau di sini kan karena terbuka umum, saya nggak inilah. Jadi sebagai gambaran sumurnya itu ada jalan setapak gitu, terus ada kayak gerbang begitu, kayak gerbang kayak bukan gerbang ya, apa sih namanya? Ya dari akar-akar juga lah, dari akar-akar pohon beringin itu kita masuk ke dalam gitu. Di situ ada kolam, tapi dipagar ya, itu cukup dipagar juga, dipagar dikit. Tapi untuk masuknya sebenarnya tadinya belum dipagar, sekarang udah dipagar. Itu masuk ke dalam lingkungan itu ada pagarnya juga. Jadi, nah saya itu kan dulu zaman itu belum ada video ya, jadi saya belum punya kamera video. Handphone pun masih belum ada yang videonya. Ada video cuman mungkin kapasitasnya juga kecil. Saya pakai foto. Saya lagi motret kan. Saya potretin dulu sebelum saya mau berwawancara orang-orang sekitar. Saya fotoin dulu suasana lingkungan. Nah, begitu saya foto, saya lagi kan sebagai gambaran ini pohonnya begini ya, pohon begini, madepnya gini. Nah, di bawah ini sumur. Di bawah ini ya kolamnya ini. Kolamnya bening banget, kolamnya airnya bening sekali. Nah, di sini pagar. Saya kan nggak mau ambil supaya dapat ada view atas sama ini kan, saya agak bawah gini kan. Nah, begitu saya itu kayak ada angin kencang tuh, hus gitu dari depan saya, hus. Itu kayak ada angin kencang tuh, hus gitu dari depan saya, hus. Terus saya fokus kok nggak bisa saya fokus lah, sampai nyari titik fokus tuh agak susah. Sampai wah kok susah banget sih difokusin gitu kan. Saya kameranya 600D kalau nggak salah waktu itu, masih Canon 600D, jadi agak susah. Saya pencet juga nggak bisa tuh, saya mau foto tuh nggak bisa. Oke, atau mungkin karena kurang cahaya ya, saya pikir gitu kan, karena masih jam 6 kurang lah, masih jam 6 kurang. Nah oke lah, saya tungguin dulu deh. Saya foto-foto yang bisa dulu, yang saya bisa difoto dengan cahaya minim. Saya foto, saya kumpulin dulu. Nah udah mulai agak mulai setengah 7 kan, matahari udah mulai keluar. Saya potret bisa. Kemudian, nah tiba-tiba saya pas potret lagi, angin lagi kencang, buing gitu kan, kencang lagi kayak dari arah samping saya, dari tembok ini, gini lagi kayak angin nyapu dari bawah ke atas gitu kan. Saya kaget lagi, saya fokusin lagi nggak bisa lagi, padahal cahayanya udah cukup terang. Saya fokusin nggak bisa, ini motret ke arah sungai itu nggak, susah banget gitu, nggak bisa ke arah danaunya, ke arah sumurnya itu. Saya kan mau ngambil foto berdiri gitu, jadi dari bawah sumurnya dapat, apa pohonnya dapat, sama ada ranting itu dapat. Tapi ternyata nggak bisa juga. Nah akhirnya saya penasaran dong, kok nggak bisa ya saya foto. Nah akhirnya saya mencoba agak tiarap gitu, saya agak jongkok gitu, berjongkok, terus saya mau ngarahin lah ke atas gitu kan. Saya coba foto ke atas, saya mau view atas gitu kan, mau coba ngambil front angle gitu, mau ke bawah. Begitu saya lihat ke atas, ya Allah ya Rabbi, gede banget makhluk tuh, kayak kalau boleh dibilang kayak gorila. Dia bulunya tuh kayak
bulunya banyak banget kayak gorila gitu lah di atas gitu, kayak mau menamprak ke bawah gitu kan. Saya takut banget. Masya Allah, akhirnya saya turunin lagi kan. Saya mau cepet-cepet aja, saya cepet, saya tinggal. Saya takut banget karena melihat tuh gede banget, bener-bener besar dan kayak gorila, kayak apa ya, kayak orang hutan gitu lah, bulunya panjang gede, warna coklat tua gitu. Terus saya lihat bener-bener, dan itu pas pagi loh, jam 7 pagi saya ngeliat itu, dan dia di antara sulur-sulur kan, ada kayak sulur-sulur apa ya itu kalau di pohon beringin kan ya, ada terus ada pohonnya rapet tuh, kayak mau menerkam ke bawah gitu, kayak persis kayak gorila atau orang hutan mau turun gitu. Jadi mukanya, tapi saya nggak begitu jelas ya, cuman yang jelas coklat kehitaman gitu, dan bulunya tuh panjang banget lah. Udah saya udah lari lah, saya pergilah saya dari situ dah. Di depan kan ada tukang apa tuh namanya, kembang segala macam. Kenapa Pak? Tadi tanyain kan. Enggak Pak, saya lihat kayak ada kera atau orangutan. Udah Pak, itu penjaga situ, jangan diinin, biarin aja. Tidak semua orang juga bisa diliatin Bapak, berarti diliatin jangan-jangan Bapak punya kelebihan gitu. Saya nggak ada kelebihan apa-apa Pak, saya bilang gitu. Tapi biasanya kalau yang orang biasa Pak nggak pernah lihat itu Pak, katanya. Jadi itu ceritanya tuh serem, makanya kalau digambarkan ya seperti orang hutan gitulah, mirip kayak gitu. Itulah di kisah saya di sumur keempat yang buat saya cukup serem ya, karena siapa yang mulai pagi-pagi diliatin gitu kan. Kalau ya malam lebih serem lagi, cuman pagi kan aneh juga, pagi ngeliatin wujud begitu. Itulah cerita di Beringin Kurung, sumur 7 Beringin Kurung yang keempat, adanya di Beji Keramat, dekat makam Beji Keramat. Itulah yang saya ceritakan, mudah-mudahan bisa menjadi cerita buat teman-teman, cerita indah, cerita baik, cerita yang bisa menginspirasi atau apalah. Yang jelas tetaplah berdoa pada Allah, berserah apapun yang kita lakukan, tetap berserah pada Allah. Semoga kita dilindungi, semoga kita selamat. Sampai jumpa di episode berikutnya, di episode ke-38. Semoga bisa menambah semangat saya di dalam menceritakan ini. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.